Deng deng puncak. Tiga apa sih mak? Harga harga dumila. Deng deng deng. Ternyata ramai. Hah? Mungkin sebagian orang bertanya, musim hujan kok naik gunung? Tapi kembali kepada diri kita, naik gunung itu pilihan, bukan paksaan. Sabtu 6 Maret 2021. Awal perjalananku mulai lagi untuk menginjakan kaki di sebuah gunung. Kegiatan yang dulu bukan sering tapi pernah aku geluti kurang lebih 2 tahun yang lalu. Ketemu lagi lur, akhirnya nanjak lagi. Kali ini ke Lawu berdua sama Andi via Cemoro Sewu. Ini masih awal pendakian, masih habis dari Simaksi, masih setengah 10. Yuk lanjut alon-alon. Bismillah. Setelah mencari informasi yang diperlukan, syarat-syarat apa yang dibutuhkan untuk mendaki gunung, akhirnya kami sampai di sebuah base camp Lawu yang bernama Cemoro Sewu. Dikarenakan musim pandemi, syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan pendakian mulai diperketat, dari yang menggunakan surat kesehatan, menggunakan masker, dan membawa hand sanitizer. Sudah hampir 2 tahun saya tidak menginjakan kaki untuk melakukan pendakian, dikarenakan kesibukan dan mungkin musim pandemi ini membuat semua jalur pendakian tutup hingga belum lama ini dibuka kembali. Sampai pos 1. Oh itu dah. Oh ngerti. Lagi motor ke setengah dhuwur. Oh itu Pak. Warung kan. Bukan, oh pos sih. Pos pan, apa tuh? Ngablur. Ceritane udah 2 tahun ndak lagi. Terakhir kandong. Ini mumpung ada temen nih. Tipis-tipis Lawu. Masih belum sampai pos 1. Lanjut. Bismillah. Pos 1 di depan. Ternyata tadi belum pos 1 lur. Di depan pos 1. Kita istirahat. Ini pertama kali saya melewati jalur ini. Dulu pernah ke Lawu tapi lewat Cemoro Kandang, sebelahan dengan Cemoro Sewu. Dan yang terkenal dengan trek anak tangganya. Jaluri bagi kalian yang ingin mendaki Lawu lewat Cemoro Sewu atau Cemoro Kandang, jangan khawatir tentang konsumsi, dikarenakan di setiap jalur atau setiap pos di jalur ini terdapat warung-warung yang bisa mungkin kalian jajaki untuk kebutuhan konsumsi kalian di perjalanan. Semangat. Kita lagi pos 2. Buah beri.
Di laut masih banyak vegetasi buah beri. Buat penyegaran. Kira Pak? Asem-asem. Makan dulu. Tambah stamina. Jalur masih nanjak terus. Kira. Mari makan. Kira bagus. Sebelum memulai pendakian tadi, kami sempatkan untuk membungkus nasi dikarenakan takut tidak ada konsumsi di jalan. Ternyata di setiap pos ada tempat untuk jajan. Mantap. Tapi tidak apa-apa. Kata pepatah, sedia payung sebelum hujan, sedia makanan sebelum kelaparan. Sebetulnya saya ingin lewat Candi Cetro. Dikarenakan banyak informasi, jalur Candi Cetro adalah jalur yang paling indah. Banyak sabana dan petilasan-petilasan yang mungkin menemani perjalanan kamu saat pendakian. Tapi dikarenakan informasi yang kurang dan tidak tahunya kami jalur menuju ke sana, jadi kita putuskan untuk pendakian melewati Cemoro Sewu. Dan beruntungnya juga kami tidak menjumpai hujan di jalan. Dikarenakan kami melakukan pendakian ini di musim hujan, mungkin Devi Fortuna masih menyertai kami. Dan juga kami bertemu dengan teman-teman baru yang berasal dari berbagai daerah lainnya. Kami bertemu dengan dua rombongan yang mungkin dari awal kita kira itu satu rombongan, ternyata mereka juga bertemu di perjalanan pendakian ini. Dua rombongan yang berasal dari Magetan dan Madiun, dan menjadi awal pertemanan kami di pendakian kali ini. Kami mendirikan camp di pos 4, yaitu di pos 4 Jolotundo. Dikarenakan di pos 4 ada dua warung, kami sempatkan untuk makan malam dulu di warung itu dan mendirikan tenda di depan warung tersebut dikarenakan kami ingin memasak. Jika kami berteduh atau bermalam di warung, kami tidak bisa masak, nggak enak sama penjualnya. Mosok malah kita masak di warung. Seperti kebanyakan orang bilang, bangun pagi di gunung itu berat banget. Pribadi saya juga, saya bukan penggila sunset atau penggila sunrise. Saya ini malah penggila kabut. Pokoknya kabut datang, hati senang. Setelah sarapan dan prepare untuk summit, jam 8 kami melakukan pendakian lagi menuju ke puncak Hargodumila. Dan disinilah awal dari perjalanan kami bersama, dari 3 rombongan menjadi 1 rombongan. Kita bersama-sama, rombongan dari Madiun dan rombongan dari Magetan. Kami mulai pendakian bersama dan hingga nanti turun juga bersama-sama. Setelah dari pos 4, kita menuju ke pos berikutnya, yaitu bukan pos ini, sebuah mata air yang mungkin diambil para pendaki untuk persediaan airnya, yaitu di Sendang Derajat. Banyak mitos-mitos yang terdapat di mata air Sendang Derajat ini, dari yang membuat awet muda atau lain-lain, tapi buat saya ya tetap bisa minum buat kopi di camp nanti. Setelah melewati Sendang Derajat, di sini terdapat sabana kecil yang mungkin bisa memanjangkan mata kalian kalau melewati jalur ini. Naik ke atas menuju ke puncak Hargobumila. Sebetulnya bisa melipir dulu ke warung Mbok Yem, tapi kami memutuskan untuk ke puncak dulu, habis itu baru ke warung Mbok Yem.
trek menuju puncak sudah tidak terlalu terjal lagi. Di sini sudah lahan terbuka, vegetasi sudah cuma pohon-pohon kecil, dan mungkin cuma setengah jam, nggak sampai 1 jam sudah sampai di Hargodumilah. Akhirnya setelah dulu pernah gagal ke puncak Lawu, akhirnya kali ini saya sampai ke puncak Hargodumilah. Oh ya, ini adalah salah satu petilasan atau peninggalan idola saya, The Slacker Hacker. YouTube konten favorit saya. Iya. Dan setelah dari puncak, saya diajak Pak Sony menuju ke Gegerboyo Gunung Lawu. Di sini bisa terlihat jalur dari pendakian Cemoro Kandang dan Candi Cedoh. Nah, pokoknya sampai sini nggak mau pulang malahan. Konon di sini kalau cerah bisa terlihat semua gunung yang ada di Jawa Tengah. Tapi dikarenakan sedikit berawan jadi pandangan terhalang, dan kecintaan saya datang, kabut datang, hati senang. Seberes kita menikmati pemandangan yang berada di puncak Lawu, kita memutuskan untuk menuju ke warung Boyem. Dikarenakan sebagian dari kami ada yang belum sempat atau belum pernah ke sana. Khususnya saya, dikarenakan ini pendakian puncak pertama saya di Gunung Lawu. Tak butuh waktu lama kami sampai di warung Boyem, dan sudah ada beberapa pendaki lain yang sudah berada di sana. Dan yang tak kalah menarik, si Temon sudah menunggu kami berada di depan warung. Hai Temon, how are you today? Wis mambrung Mon? Temon. Belum afdol rasanya kalau ke Lawu belum sampai ke warung Boyem. Dikarenakan mitosnya ini adalah warung tertinggi atau pioner warung pertama di Gunung Lawu. Lah Temon, kok didulang? Ternyata Temon baru masuk angin. Dia dapat sesuatu, kamu bilang ngambil. Kalau kamu ngasih makan gitu kan, kamu ikhlasin, kamu kasihkan gitu kan nggak apa-apa. Tapi kalau barang kamu diambil kan pasti kamu berusaha ngambil tuh. Makanya barang-barang jangan sampai diambil dia. Itu loh, maksudnya taringnya udah atas bawah tajam. Jadi begitu kena gigit, wah ini tangan saya sampai kayak gini hari Jumat kemarin. Kenapa Pak? Ya kena gigit dia tuh. Begitu saya ngambil itu, otomatis dia marah tuh. Oh, ngambilin barang. Ngambilin barang tongkatnya pendaki itu, sampai diambil dia. Nggak berani ngambil kan. Surat sama saya juga marah dia. Begitu barangnya diambil lagi itu marah. Makanya tadi ada itu. Kain apa itu, udah ikhlasin kain aja gitu. Nggak seberapa harganya dah. Daripada resiko. Karena kalau nggak pengen diambil jangan naruh sesuatu yang ada di dekat dia. Terpanggil. Kalau nggak mana ya nggak mana sih. Iya. Tadi masuk angin dia mungguk. Setelah dari warung Boyem, kita putuskan untuk kembali lagi ke pos 4. Kita mau packing pulang. Sebelum sampai ke pos 4, kita mampir di mata air Sendang Derajat. Mas Aang mau ngisi air minum, katanya mau buat oleh-oleh yang di rumah. Request. Hehe. Tapi nyatanya memang nyegerin. Saya sempatkan untuk mengambil 1 botol untuk dikonsumsi di pos 4 nanti.
Sebelum packing-packing, kita sempatkan untuk masak-masak. Alhamdulillah dapat ayam goreng dari tenda sebelah. Terima kasih Magetan Slow Hacker sudah memberikan pengalaman yang menarik di pendakian saya dan teman saya pada hari itu. Makan dulu ya lur sebelum pulang, buat persiapan tenaga untuk turun nanti. Bakar sosis. Terlihat das. Mungkin sampai sini perjalananku mengeksplor Gunung Lawu bersama teman-teman dan teman-teman baru dari Magetan Slow Hacker, dan juga pengalaman-pengalaman baru yang mungkin akan susah terlupakan. Seperti video-video yang dulu, saya ingin berpesan kepada kalian, cintai alammu agar alam menjagamu. Jangan buang sampah sembarangan, buanglah pada tempatnya. Kurangi sampah plastik, dan salam lestari kaki langit.